Sera dengan tatapan tajamnya yang bisa menembus lapisan yang tak terlihat, merasakan sesuatu yang mengejutkan. Di sekeliling Roman, roh-roh berkumpul dalam jumlah yang mencengangkan. Baginya, hanya ada satu makna dari semua ini. Pria itu tak lain adalah Roman sang hero. Pengetahuan itu ia sampaikan pada Rio, yang justru lebih terperangah pada kenyataan bahwa Sera bisa bercakap dengan roh. Dengan sedikit kebanggaan, sang elf menjelaskan bahwa kaumnya memang sejak lahir memiliki ikatan mendalam dengan para roh. Rio sempat terpana, mendapati sisi Sera yang manis sekaligus menawan, meski ia memilih menyimpannya dalam hati. Bagi Rio, jika ada seorang hero, maka logika dunia fantasi pun menuntut adanya seorang Demon King. Kenangan samar tentang Demon Princess melintas di benaknya. Begitu ia menyebutkannya, Sera langsung menegang, menuntut penjelasan. Rio dengan enteng menceritakan bahwa mereka pernah berhadapan dengan beberapa Demon Princess di lantai 40 dungeon dan berhasil mengalahkannya. Sera terkejut, namun segera menghubungkannya dengan insiden teleportasi paksa yang sempat mereka alami. Namun, Rio segera mengalihkan perhatian pada hal yang lebih mendesak. Bila Abel benar-benar menewaskan sang hero di hadapan mereka, dampaknya akan mengerikan. Sera pun mengiyakan, menyadari konsekuensi dari kematian hero. Tak hanya hilangnya sosok yang ditakdirkan melawan Demon King, tetapi juga krisis diplomatik besar antara kerajaan dan provinsi barat. Keduanya lalu tiba pada kesimpulan sama. Duel itu tak akan berlangsung lama lagi, dan Abel jelas berada dalam posisi tidak menguntungkan. Meski begitu, Rio mengenal Abel. Sahabatnya itu adalah tipe yang akan bertaruh segalanya pada kesempatan terakhir untuk membalikkan keadaan. Jika itu terjadi, nyawa sang hero bisa melayang, dan itu tak bisa dibiarkan. Maka ia memutuskan untuk turun tangan. Sera ia mintai tolong membeli 2 crepes lagi, meski sang elf tak mengerti rencana apa yang tersembunyi di balik permintaan sederhana itu. Sera pun bergegas, sementara Rio melangkah maju seorang diri. Keberadaannya nyaris tak terdeteksi. Morris, sang pengintai, bahkan baru menyadarinya saat ia sudah lewat di depan mereka. Ia mencoba memperingatkan, namun langkah Rio tak terbendung. Dengan tenang, ia mendekat ke arena duel. Lalu suaranya menggema memerintahkan kedua pedang untuk disarungkan. Dalam sekejap, sebuah 10 layer ice wall tercipta. Tak kasat mata namun kokoh, memisahkan Abel dan Roman dengan paksa. Kedua pendekar itu tersentak, terpaksa melompat mundur. Abel menatap Rio dengan sorot mata murka. Baginya, dihentikan begitu saja adalah penghinaan, apalagi setelah Ria terluka demi melindunginya. Namun Rio tak menggubris amarahnya. Ia berdiri di antara mereka, lalu menegaskan siapa sebenarnya lawan Abel. Roman, sang hero. Abel terkejut mendengarnya, sementara Roman sendiri mengakuinya tanpa ragu. Rio menjelaskan bahwa seorang hero tak boleh mati, setidaknya sampai Demon King dikalahkan. Kemudian ia memperkenalkan Abel bukan sebagai ancaman, melainkan seorang petualang berbakat, perwakilan guild di kota Lun, dan sosok yang layak dihormati. Roman mendengar dengan seksama, meski tampak menyimpan sesuatu dalam pikirannya. Sang hero lalu menjelaskan bahwa dirinya baru saja kembali dari Debuhi Empire setelah berlatih di bawah bimbingan Oscar Luska, Inferno Magician. Dari sana ia mendengar kabar bahwa di kerajaan ada seorang penyihir air yang bahkan dianggap sebagai rival oleh Oscar. Roman ingin tahu lebih banyak tentang sosok itu. Abel hampir saja membocorkan kenyataan, namun Rio segera menyela dengan kepiawaian seorang aktor. Dengan wajah datar, ia menyesatkan Roman ke arah lain, menyebut keluarga Schwarzkopf sebagai pewaris sihir air di kerajaan. Informasi itu bukanlah dusta, namun cukup untuk mengalihkan perhatian hero. Roman menerima penjelasan itu dengan tulus, bahkan mengucapkan terima kasih. Abel hanya bisa menatap dengan iba. Ia tahu siapa sebenarnya penyihir air yang dimaksud, karena sosok itu berdiri di hadapannya, Rio sendiri, yang kini berperan sebagai mediator penuh senyum. Rio kemudian menuntut tanda perdamaian. Sera muncul kembali tepat waktu, membawa 2 crepes hangat. Ia menyerahkannya pada Rio, yang kemudian melepaskan ice wall. Dengan tangan tenang, Rio menawarkan masing-masing crepe kepada Roman dan Abel, seakan sepotong kudapan manis bisa menjadi simbol gencatan senjata setelah duel yang hampir memicu bencana besar.
Makanan lezat memang bisa menenangkan hati. Begitulah suasana setelah insiden sebelumnya, ketika Rio dengan puas merasa bahwa semuanya bisa dianggap selesai begitu saja. Namun ia masih sempat melemparkan godaan, mengatakan bahwa jika ada yang belum puas, ia dan Sarah dengan senang hati akan menjadi lawan. Sarah sendiri mendukung ucapannya dengan nada penuh percaya diri, menambahkan bahwa melalui latihannya bersama Rio, ia bahkan merasa menjadi lebih kuat. Abel mendengar itu dengan getir, menyadari bahwa seolah-olah sejak awal dirinya tak punya kesempatan menang. Akhirnya, Sarah memutuskan untuk mengakhiri pertemuan itu dan mengajak Rio pergi. Keduanya melangkah sambil berbincang santai menuju sebuah kafe terkenal di ibu kota yang masyhur dengan hidangan kue andalannya. Kehangatan kembali terasa, meninggalkan Abel seorang diri yang hanya bisa menggerutu pelan karena keheranannya terhadap keberadaan mereka. Tak lama setelah Rio dan Sarah memesan set kue di Cafe de Chocolat, seorang pendekar masuk dan duduk tak jauh dari mereka. Itu adalah Abel. Sarah menyambutnya dengan nada ringan, sementara Rio menyindir tanpa ampun, seolah Abel hanya datang untuk ditraktir. Abel dengan wajah berang membantah keras, namun keduanya segera larut dalam adu kata, hingga Sarah hanya bisa tersenyum melihat dinamika aneh di antara mereka. Di tengah perdebatan itu, Abel akhirnya menjelaskan maksud kedatangannya. Ia hanya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka sebelumnya. Ucapan tulus itu mengejutkan, karena jarang sekali Abel menunjukkan sikap semacam itu. Namun, Rio tetap menanggapinya dengan nada menggoda, hingga suasana berubah jadi ajang olok-olok. Abel yang kesal nyaris meledak, sebelum akhirnya mengungkapkan bahwa sebenarnya ia ingin memperkenalkan Rio pada seseorang penting. Baron Kenneth Hayward, seorang alkemis jenius yang bahkan sudah menjadi wajah negara dalam bidang alkimia. Informasi itu langsung membuat Rio tertegun. Ia sadar bahwa orang yang dimaksud ternyata tak asing, putra seorang insinyur dari Lune, pemilik rumah yang kini ditinggali Rio, yang diangkat menjadi bangsawan berkat kepiawaiannya. Mendengar bahwa Baron itu bersedia bertemu dengannya, Rio merasa harapannya terbuka. Ia memang mewarisi sebuah catatan alkimia dari Hasan, pemimpin Sect of Assassins, namun sampai sekarang belum mampu memahaminya. Bagi Rio, bertemu dengan Kenneth berarti langkah awal untuk memahami warisan yang telah dipercayakan kepadanya. Abel, yang sudah lebih dulu mengenalnya, menawarkan untuk mempertemukan mereka keesokan hari. Ia menjelaskan bahwa Kenneth bekerja di Royal Center for Alchemy, sebuah institusi penting yang sulit dijelaskan lokasinya, dan karena itu ia sendiri akan menjadi pemandu. Rio pun setuju. Sambil mereka melanjutkan obrolan ringan, Sarah tiba-tiba menyadari bahwa Abel sejak tadi belum memesan apapun. Rio langsung menyindir, dan Abel yang baru menyadari kesalahannya pun terpaksa ikut memesan kue. Setelah ketiganya selesai menikmati makanan, mereka masih sempat berbincang sejenak, lalu bersiap meninggalkan tempat. Saat itulah teriakan terdengar dari kejauhan. Seorang kesatria berlari mendekat, memanggil nama Sarah. Ternyata itu Eden, komandan peleton yang dikirim untuk mengantarkan barang-barang. Wajahnya lega karena pencarian mereka akhirnya berakhir. Ia lalu menyerahkan sebuah surat kepada Sarah, sementara para ksatria lain segera berkumpul setelah mendengar panggilannya. Surat itu berasal dari Enclave dan isinya meminta agar ia segera datang. Rio, yang tidak familiar dengan istilah itu, sempat bertanya-tanya sehingga Abel menjelaskan padanya. Enclave adalah perwakilan para elf dari Western Forest, wilayah di bagian barat negeri ini yang diberikan otonomi oleh kerajaan. 8 tahun lalu, hanya 2 elf yang menetap di sana secara permanen. Namun, dalam 5 tahun terakhir, Enclave berkembang pesat. Jumlah elf di ibu kota bertambah, bahkan beberapa di antaranya telah bergabung dengan Royal Order of Knights dan Bureau of Royal Magicians untuk menempuh pelatihan. Isi surat itu jelas. Kedatangan Sarah telah diketahui oleh pihak Enclave, dan mereka memintanya untuk memberikan pengajaran kepada para elf di sana. Lebih dari itu, Grand Elder sendiri kebetulan berada di ibu kota. Sarah terdiam sejenak, merenungi kebetulan yang terasa terlalu tepat. Ada sesuatu yang janggal pada waktu yang seolah diatur dengan begitu rapi. Setelah mempertimbangkannya, ia memutuskan bahwa yang terbaik adalah pergi ke Enclave bersama Rio dan Abel. Ketiganya pun berangkat.
Sementara para ksatria dari Lune merasa lega karena tugas mereka telah selesai. Sera berjalan mantap di depan, diikuti Abel dan Rio di belakangnya. Mereka melewati sebuah alun-alun besar yang dipenuhi orang, dengan sebuah patung megah di tengahnya, sosok seorang ksatria yang mengangkat pedang ke langit. Rio menatapnya dengan rasa ingin tahu, dan Abel menjelaskan bahwa patung itu adalah Ashton, sang pendiri kerajaan. Ashton pernah menjadi ksatria sebelum mendirikan negara ini. Karena itulah nama keluarga kerajaan dan bahkan nama negaranya sendiri diwariskan sebagai Knightly, sebuah pengingat bahwa bangsa ini lahir dari semangat para ksatria. Namun, di balik kisah itu, Rio menyimpan keraguan dan teori liar, seolah Ashton mungkin merebut takhta dari seorang raja sebelumnya. Abel segera menepis pikiran konyol itu, menjelaskan bahwa Ashton memperoleh izin dari negeri asalnya untuk membangun kerajaan ini. Negeri yang dimaksud adalah Empire of Babylon. Nama itu membuat Rio terdiam. Supreme Empire of Babylon, salah satu dari dua kekaisaran kuno yang disebutkan bersama Kanaan dalam Perjanjian Lama. Dua nama besar yang mencerminkan dua budaya bertolak belakang. Satu dianggap sebagai musuh Tuhan, yang lain disebut sebagai tanah yang dijanjikan. Hanya mendengar namanya saja sudah cukup untuk membangkitkan bayangan akan kemegahan, keyakinan, dan misteri. Rio segera menyimpulkan bahwa orang yang menamai kerajaan itu jelas seorang reinkarnator. Mungkin bahkan seseorang yang menderita main character syndrome. Atau dengan kata lain, Rio sangat yakin sekali bahwa ada orang lain seperti Hasan yang dulu pernah membuat negara ini. Sayangnya Rio tidak bisa memastikan apakah orang itu masih hidup atau orang itu sudah mati. Rio pun bertanya-tanya di mana letak kekaisaran agung itu. Jawaban Abel mengejutkannya. Konon kerajaan itu berdiri di sebuah benua terbang. Sebuah mitos klasik dalam khazanah fantasi. Sebuah legenda tentang tanah yang melayang di langit alias floating island. Pulau itu tersembunyi di balik lapisan awan yang tak pernah terkuak. Bagi Rio, bayangan itu sungguh memikat. Meski Abel menganggapnya hanya dongeng turun-temurun yang belum pernah terbukti. Namun, Sera yang sejak tadi mendengarkan, menambahkan bahwa kisah tentang benua terapung juga tersimpan dalam tradisi para elf. Dan jika Grand Elder benar-benar berada di ibu kota, mungkin jawaban atas rasa ingin tahu Rio akan terungkap di sana. Mendengar itu, hati Rio berbunga. Ia selalu tahu bahwa Sera bisa memberinya harapan, meski keberadaan Abel di sisinya membuatnya tak henti mengeluh. Rio sempat teringat pada sosok Rihya, yang dilihatnya tergeletak saat pertarungan Abel melawan sang hero. Pertanyaan itu membuat wajah Abel seketika muram. Ia menjelaskan bahwa Rihya terluka ketika seorang penyihir api tiba-tiba menyerangnya. Dengan pengorbanan besar, Rihya menggunakan sanctuary untuk melindunginya. Meskipun nyala api itu berhasil dipadamkan, kekuatan dorong dari sihir tersebut masih menghantam tubuh Rihya hingga terpental membentur dinding. Beruntung, berkat ramuan penyembuh, kondisinya kini pulih sebagian, meski ia tetap harus beristirahat di Central Temple. Bagi Rihya, tempat itu sekaligus menjadi semacam rumah kedua. Namun rasa bersalah Abel semakin menebal. Ia tak bisa memaafkan kecerobohannya yang membuat rekannya menderita. Sementara itu, Rio mengingat kembali seorang pemuda yang dilihatnya terkapar di jalan sebelumnya. Dari penampilan, ia tampak seperti seorang penyihir, dan bisa dipastikan dialah penyihir api yang dimaksud Abel. Di benak Rio, gambaran tentang para penyihir api selalu seragam, sembrono, berbahaya, dan menjengkelkan. Bayangan akan seorang penyihir api dari kekaisaran lain semakin memperkuat kebenciannya. Abel hanya bisa terdiam mendengar kebencian berlebihan itu. Dari keterangan lebih lanjut, terungkap bahwa penyebab kekacauan bukanlah si penyihir api itu sendiri, melainkan seorang pemandu misterius yang menyertainya. Wanita itu hilang di akhir pertempuran, membuat kelompok mereka terpecah untuk mencarinya. Rio menyimpulkan bahwa penyihir api itu hanyalah pion yang ditarik oleh siasat perempuan itu, entah berupa tipu muslihat, jebakan, atau godaan. Tak lama kemudian, ketiganya tiba di depan Enclave. Bangunan itu jauh lebih besar daripada yang pernah diingat Abel. Dulunya hanyalah sebuah rumah biasa, kini telah berubah menjadi kompleks batu bertingkat 3, dengan bangunan yang mengurung halaman luas berlapis batu.
Di mata Rio, bentuknya mengingatkan pada Somerset House di London, sebuah bangunan klasik yang sering muncul dalam film. Abel berbisik bahwa dulunya lokasi enclave masih sederhana, namun sekarang telah dipindahkan ke tempat ini setelah sebuah rumah bangsawan yang reyot dirobohkan. Sarah hanya tersenyum tipis, menyiratkan nostalgia akan lokasi lama yang meski kecil, tetap terasa berkesan. Tiba-tiba, suasana berubah. Rio merasa seakan matahari tertelan awan gelap, meski ketika menengadah, langit terlihat cerah tanpa sedikit pun mendung. Sarah menengadah dan menyebut bahwa itu adalah gerhana matahari parsial. Seketika tubuh Rio menegang, mengingat pengalaman buruk saat gerhana total di Lune, ketika ia terjebak dalam ruang misterius dan dipaksa bertarung melawan Leonore, sang Akuma. Namun kali ini tidak ada yang terjadi. Sarah menenangkannya, berkata bahwa di ibu kota tidak ada dungeon maupun Great Tidal Bore yang bisa muncul. Abel yang mendengar justru kebingungan karena ia belum memahami kaitan antara gerhana, dungeon, dan fenomena tersebut. Akhirnya mereka melangkah masuk ke halaman dalam enclave. Seperti tampak luar, bangunan kokoh mengelilingi lapangan itu dari 4 sisi. Tempat itu jelas bisa digunakan untuk latihan atau pertarungan. Dari arah belakang halaman, 2 sosok mendekat. Seorang wanita berusia sekitar 30 tahun berjalan di depan, diikuti seorang pria muda berusia 20-an. Telinga mereka sedikit meruncing, pertanda jelas bahwa keduanya adalah elf. Dan sebagaimana kodrat kaum itu, keduanya memiliki paras yang memesona. Wanita itu menyambut Sarah dengan senyum, dan seketika Sarah menundukkan kepala dengan hormat. Dialah sang matriark, Grand Elder yang tengah berkunjung ke ibu kota. Abel dan Rio buru-buru mengikuti sikap hormat itu. Sarah memperkenalkan Abel sebagai seorang petualang dari Lune, dan Grand Elder, meski sempat terlihat ragu, akhirnya menyambutnya dengan ramah. Hal itu saja sudah cukup mengguncang bayangan Rio tentang elf. Pengetahuan yang ia miliki dari kisah-kisah di dunianya selalu menggambarkan mereka sebagai ras yang eksklusif dan sulit menerima orang luar. Namun, kenyataan di hadapannya mematahkan anggapan itu. Saat perkenalan beralih padanya, Grand Elder mendadak terdiam menatap Rio. Tatapannya begitu intens hingga membuatnya gelisah. Bahkan pendampingnya sendiri terlihat panik menyadari sikap aneh itu. Lalu dengan suara bergetar, sang matriark menyebut bahwa dirinya terpesona. Bukan pada wajah Rio, melainkan pada jubah yang dikenakannya. Ia mengenalinya sebagai jubah Fairy King, sebuah benda yang terakhir kali dilihatnya lebih dari 20 tahun lalu. Begitu besar keterkejutannya, hingga ia terus memandang dan memeriksa jubah itu dari atas ke bawah tanpa henti. Rio hanya bisa terdiam, bingung dengan arti dari semua itu. Sementara Abel dengan belak-belakan bertanya-tanya tentang usia sang Grand Elder. Namun, ketika pandangan wanita itu akhirnya bertaut dengan wajah Rio, ia kembali membeku. Pendamping mudanya semakin gusar, menuduh Rio sebagai penyebab keganjilan tersebut. Kecurigaan memuncak menjadi amarah, seakan-akan lelaki muda itu siap menyerang demi kehormatan pemimpinnya. Rio hanya bisa berdiri terpaku. Dalam hatinya, ia merasa seolah sedang terjebak dalam sebuah adegan klise dari kisah ringan yang begitu sering ia baca. Sebuah momen di mana salah paham berakhir dengan duel tak terhindarkan. Pemuda itu yang tak mampu menahan emosinya langsung menghunus pedang ketika melihat senyum tipis di wajah Rio. Namun, gerakannya terhenti seketika. Sarah melompat lebih cepat dari yang bisa ditangkap mata, menghantam tangan si pemuda hingga tulang jarinya remuk, lalu menyapu kakinya sampai ia terjatuh dengan wajah mencium tanah. Pemuda itu hanya bisa merintih, menggenggam tangan kanannya yang hancur, sementara Sarah menatapnya tanpa ekspresi, dingin seperti batu. Keributan itu mengembalikan kesadaran sang matriark. Tatapannya sempat dipenuhi keterkejutan ketika melihat murid mudanya terkapar, namun segera bergeser pada Sarah dengan kebingungan. Begitu melihat pedang tergeletak di lantai, ia pun memahami situasinya. Ia meminta maaf kepada Rio atas kelancangan Locksley, menyebut tindakan itu hanyalah kebodohan seorang bocah yang belum mampu mengenali kebesaran lawannya. Rio merasa kecewa. Adegan yang biasa ia bayangkan dalam novel, di mana ia ditebas mentah-mentah oleh pemuda fanatik, lagi-lagi tidak terjadi.
Namun rasa kecewa itu bercampur dengan iba kepada pemuda malang yang dipermalukan Sera. Ia sempat gugup menerima permintaan maaf sang matriark, meski akhirnya menganggapnya bukan masalah. Abel di sisi lain sempat menyinggung ucapan sang matriark dengan nada menggoda, menyiratkan keraguan pada kata-kata tentang kebesaran Rio. Rio segera menegurnya tajam, membuat Abel buru-buru mengalihkan pandangan seolah tak berniat mengatakan apa-apa. Mereka kemudian meninggalkan halaman menuju ruang tamu. Locksley dibawa ke ruang perawatan oleh elf lain. Sementara Rio menyampaikan rasa terima kasihnya pada Sera. Gadis itu justru merasa bersalah telah menyeretnya ke dalam bahaya. Namun Rio hanya membalas dengan senyum tulus, mengingatkan bahwa ia yang telah menyelamatkannya, bukan sebaliknya. Senyum itu seketika menghapus keraguan di hati Sera, membuat wajahnya kembali bercahaya. Bagi Rio, senyum itu adalah hal yang paling cocok untuknya. Ruang tamu Enclave menyambut mereka dengan kemewahan yang jauh melampaui kantor Guildmaster di Lune. Mereka duduk, teh hitam dihidangkan, dan suasana sempat hening sebelum Sera akhirnya menanyakan alasan kedatangan sang matriark ke ibu kota. Jawaban yang datang membuatnya tertegun. Sang matriark menyebut divinasi yang menuntunnya, sebuah pertanda tentang kehadiran yang mengusik sekaligus pertemuan agung. Pertemuan itu baginya adalah dengan Rio. Baginya, Rio adalah pertemuan yang agung, sebagaimana digariskan oleh ramalan. Abel yang tidak memahami fae facet Rio, ataupun arti sebenarnya dari Fairy King's Robe, hanya bisa terpaku pada kata-kata itu. Ia memberanikan diri bertanya tentang kehadiran yang mengusik. Sang matriark menjelaskan bahwa ramalan hanyalah ramalan, bahkan ia sendiri tak mengetahui rincian pastinya. Namun dengan banyaknya elf yang kini tinggal di ibu kota, lebih dari 50, jumlah yang luar biasa dibandingkan Lune yang hanya memiliki Sera, ia merasa perlu berada di dekat mereka. 20 elf kini bekerja di College of Magic, sementara sisanya berperan aktif di Enclave. Tidak ada lagi elf yang melayani Royal Order of Knights. Abel menyimpulkan bahwa keluarnya semua elf dari Royal Order pasti menandakan sesuatu. Matriark mengakui hal itu dengan getir, menyebut keadaan kesatria kerajaan memang tengah kacau. Namun bukan hanya itu alasannya. Ia juga menyebut Sera sebagai alasan lain ia datang. Kehadiran Sera di ibu kota memberinya kesempatan untuk melatih para elf muda. Ksatria yang Sera latih di Lune dikenal sebagai yang terbaik di kerajaan, dan matriark berharap para murid di ibu kota pun dapat belajar darinya. Namun Sera menanggapi dengan nada dingin. Baginya, insiden Locksley sudah cukup membuktikan bahwa yang pertama harus ditempa adalah disiplin mereka. Matriark pun tak bisa membantah, bahkan mengakui bahwa Sera benar. Diskusi itu semakin berat ketika Sera menyinggung kemungkinan terburuk. Seandainya Locksley benar-benar berhasil menebas Rio, menurutnya hal itu bisa saja mendatangkan bencana bagi dunia. Rio hanya bisa terpaku, bingung dengan arti kata-kata itu. Bahkan Abel sempat melontarkan komentar bahwa eksistensi Rio mungkin satu-satunya yang menopang dunia ini. Rio sendiri meragukan hal itu, tidak mengerti apa sebenarnya posisinya dalam tatanan dunia ini. Percakapan antar elf itu terasa asing bagi Rio maupun Abel, seolah mereka hanyalah penonton yang tersisih. Pada akhirnya, diputuskan bahwa Sera akan melatih para penghuni Enclave selama 3 hari, dimulai dengan membentuk temperamen dan pola pikir mereka. Mendengar itu, baik Rio maupun Abel hanya bisa berdoa diam-diam bagi para murid yang akan menghadapi kerasnya tempaan Sera. Dan setelah kesepakatan itu diambil, Sera mengalihkan pembicaraan menuju topik lain. Topik yang sesungguhnya paling ingin diketahui Rio. Rio ingin mengetahui lebih jauh tentang floating continent, dan matriark yang sudah hidup lebih dari 2000 tahun dianggap sebagai sumber pengetahuan yang jauh melampaui sekadar legenda atau cerita rakyat. Dengan ramah, sang matriark bersedia menjelaskan, bahkan menegaskan bahwa floating continent masih ada hingga sekarang. Ia tidak tahu lokasi pastinya, tetapi menyebut pernah melihat salah satunya beberapa abad lalu, sebuah daratan kecil yang samar, kerap terselubung awan. Kabar itu membuat Rio bersemangat membayangkan kemungkinan mengunjunginya suatu hari nanti. Namun, keterangan lain dari sang matriark segera mengguncang suasana.
Ia menyebut bahwa para penghuni floating continent dikenal memiliki rambut berwarna ungu. Seketika, Rio dan Abel teringat pada sosok pria dan wanita berambut ungu yang pernah mereka temui di Lune, termasuk pria berbahaya yang sempat mereka lawan. Rio berusaha menyangkal kenyataan itu dengan berbagai alasan, namun Abel tahu betul bahwa rambut ungu yang dilihatnya nyata, terutama karena ia pernah bertarung jarak dekat dengannya. Lebih jauh lagi, Abel mengingat bagaimana sosok tersebut juga menyerangnya di Winston. Meski saat itu ia selamat berkat bantuan Lin yang menghujani lawan dengan bullet rain. Serangan itu seharusnya mematikan, tetapi musuh mereka lenyap seketika, kemungkinan besar menggunakan transfer magic. Kesadaran bahwa mereka mungkin sudah dianggap musuh oleh penghuni floating continent membuat situasi semakin berat. Bagi Abel, undangan dari tempat itu jelas mustahil. Namun Rio tetap bersikeras bahwa jika tidak diundang, mereka harus menemukan cara sendiri untuk mencapainya. Abel hanya bisa menerima kenyataan itu dengan pasrah, menyadari bahwa sahabatnya memang sudah menaruh ambisi sejak awal. Sang matriark yang menyimak percakapan mereka dengan tenang, akhirnya menegaskan bahwa kedua pemuda itu memang pernah bersinggungan dengan orang-orang dari floating continent. Rio, yang masih mencoba mencari celah, menanyakan ciri lain berupa mata biru berkilauan. Matriark, setelah berpikir sejenak, mengatakan tidak pernah mendengar hal itu. Jawaban tersebut memberi sedikit harapan bagi Rio, meski Abel masih tetap ragu. Dalam hatinya, ia ingin percaya bahwa mereka tidak sedang berurusan dengan penghuni floating continent, tetapi intuisi kuatnya merasakan sebaliknya.